Video kali ini aku akan share apa yang menyebabkan pembengkakan pada tubuh ibu hamil dan kira-kira gimana sih solusinya. Hai moms, welcome back to fitmoms.id. Dimana di channel ini aku share tips dan informasi kesehatan untuk kamu ibu hamil ataupun pasca melahirkan. Buat kamu yang baru bergabung di channel ini, yuk boleh di subscribe, boleh juga follow account sosmednya Fitmoms ada di sini, supaya kamu nggak ketinggalan informasi dan update terbaru dari fitmoms.id. Di video kali ini aku akan share apa yang menyebabkan pembengkakan pada tubuh ibu hamil dan kira-kira gimana sih solusinya. Ada beberapa hal yang menyebabkan tubuh mengalami pembengkakan pada ibu hamil. Yang pertama, perubahan hormon. Perubahan hormon menyebabkan peningkatan retensi cairan. Hal ini mengakibatkan pembengkakan pada tubuh, baik itu bagian kaki, lengan, tangan, termasuk bagian wajah. Yang kedua, tekanan pada pembuluh darah. Perkembangan janin yang semakin membesar akan memberikan tekanan pada pembuluh darah di bagian panggul, menghambat aliran darah ke jantung, dan hal ini juga lah yang menyebabkan penumpukan cairan dan menyebabkan pembengkakan, baik pada kaki maupun pergelangan tangan. Yang ketiga, tekanan pada kantung kemih. Rahim yang semakin membesar dari waktu ke waktu untuk mendukung pertumbuhan janin tentu akan memberikan tekanan ke kantung kemih, mengurangi kapasitas kantung kemih dan menyebabkan pembengkakan pada area panggul. Yang keempat, gaya hidup dan aktivitas. Banyak dari kita ibu hamil mengalami perubahan aktivitas yang lebih pasif. Biasanya banyak ibu hamil yang lebih mengurangi aktivitas fisiknya, terlalu lama duduk ataupun terlalu lama berdiri, dan juga terlalu banyak asupan garam pada makanan sehari-hari. Dan hal inilah yang menyebabkan penumpukan cairan dan pembengkakan pada tubuh ibu hamil. Yang kelima, preeclampsia. Kondisi serius yang dialami 5-8% ibu hamil yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah, pembengkakan yang signifikan pada area tubuh baik lengan, tangan, ataupun wajah. Dan kalau kamu mengalaminya, kamu boleh segera konsultasi ke dokter atau provider kamu. Nah, kalau udah mengalami pembengkakan tersebut semasa hamil, kira-kira solusinya apa dong? Nah, aku akan share 5 tips atau solusi yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, istirahat dan coba rentangan kaki atau membaringkan kaki di atas benda yang nyaman seperti bantal atau selimut, karena dengan mengangkat kaki akan mengurangi tekanan pada pembuluh darah dan tentunya mengurangi pembengkakan. Yang kedua, aktivitas fisik yang teratur. Makanya aku berkali-kali bilang, walaupun sedang hamil, coba lakukan olahraga yang rutin. Olahraganya nggak harus selalu yang berat, tapi sesuaikan dengan kemampuan tubuh kamu. Aku udah bahas topik tentang bagaimana berolahraga yang aman semasa hamil. Kalau kamu pengen tahu informasinya, yuk boleh cek linknya di bawah. Jadi pastikan kamu tetap rutin beraktivitas atau dengan berolahraga, termasuk bisa berenang, berjalan kaki santai, yoga, atau olahraga lainnya yang kamu suka. Karena semakin kita tetap beraktivitas fisik atau tetap aktif secara fisik sehari-hari, tentu akan meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah penumpukan cairan yang menyebabkan pembengkakan pada tubuh. Yang keempat, menggunakan pakaian yang lebih nyaman. Jadi hindari pakaian yang ketat atau lebih fokus ke pakaian yang nyaman, lebih longgar, sehingga tidak ada tekanan yang berlebihan ke bagian tubuh kita, terutama di bagian area kaki, pergelangan kaki, area perut. Pilih pakaian yang nyaman agar sirkulasi udara tidak terhambat. Dan yang kelima, batasi asupan garam. Garam dapat menyebabkan retensi cairan, dan dengan memperhatikan atau mengurangi konsumsi garam, ini akan membantu kita mengurangi pembengkakan. Perhatikan makanan sehari-hari, karena kadang tidak kita sadari bahwa makanan yang kita konsumsi sehari-hari mengandung komposisi garam yang cukup tinggi. Jadi kurangi konsumsi garam yang berlebihan. Nah, informasi tadi hanya tips dan masukan yang bisa kita lakukan, tapi pada akhirnya kamu harus tahu dan kenali kondisi tubuh kamu. Jika kamu merasa pembengkakan yang kamu alami sudah sangat berlebihan, sudah sangat tidak nyaman, kamu boleh konsultasi ke provider atau ke dokter kamu supaya dapat solusi yang tepat untuk kondisi tubuh kamu. Itu dulu informasi yang bisa aku share kali ini, semoga bermanfaat. Yuk, kamu boleh share video ini ke teman kamu atau ke sosmed kamu. Dan buat kamu yang ingin fit semasa hamil atau bahkan ingin mendapatkan tubuh yang fit dan ideal kembali pasca melahirkan, yuk boleh bergabung di salah satu kelas Fitmoms. Cek linknya di bawah. Thank you for watching dan sampai ketemu di video yang akan datang. Bye!